Kalau mandi laba banget sih. Wih, lengan dikit jadi ini ya, Obito ya guys ya, yang pakai topeng gitu guys. Keren, respect. Gimana tadi? Ada yang nyobain tapi gagal guys. Guys, balik lagi sama saya di Reja Vlog. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Menuju akhir tahun banyak sekali cobaan ya guys ya. Asal dari alam murni atau juga yang berasal dari manusia sendiri itu ya. Contohnya seperti yang di Aceh itu ya, si Bolga ya, yang terkena banjir, terus sama ada segerombolan kayu-kayu ya, yang entah itu ulah manusia atau dikatakanlah itu emang ulah manusia ya guys ya. Soalnya itu kayu-kayunya banyak sekali guys, yang tumbang-tumbang yang besar-besar gitu ya. Ya, semoga warga yang ditinggalkan atau barang-barang yang atau rumah-rumah yang rusak semoga terselesaikan. Listrik sudah mulai, bantuan-bantuan pun segera datang ya. Kita seru-seruan lagi di sini ya guys ya. Belum itu jangan lupa di like video ini. Bagikan ke teman-teman kalian dimanapun teman kalian berada supaya channel ini berkembang. Jangan lupa subscribe juga, oke? Ini salah satu. Oh ini salah satu. Ih anjir, alisnya gak simetris. Terus ke sekolah kamu pakai A-lace. Kamu gantung kamu. Ini sih salah yang kamu nyalain viral ya guys ya. seragam buat apa? Followers 200 anjir. Buat apa anjir? Ay kamu muka putih, leher abu, gimana kamu konsepnya? Aneh. Apa? Gak usah ngomong bulambung. Terus di sekolah dispen terus kamu tuh main futsal. Rambutnya itu warna-warni ya Kalau misalnya mau gatal mah langsung ngomong aja, nggak usah bikin notes. Gabut nih. Iya anjir, gabut nih. Anjir, biar apa Ada anjir? aja. Biar apa? Kamu tuh kaki kamu ada bekas knalpot. Plus yang dua ini. Masa badan Mau jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. pelaku atau Saya orang Rita. yang membuat pegawai kereta api itu dipecat guys. Kita dengarkan klarifikasinya dengan seksama. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Tapi ini emang heboh Maka dari, sekali guys. Video yang kami buat Rame ini satu kami berdua Indonesia ingin guys. meminta permohonan Cuman maaf gara-gara sebesar-besarnya, dia ketinggalan khususnya kepada ya, saudara bukan Andi dicuri, dan semua ketinggalan. pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami Namun, sangat sadar kata cara si kami ceweknya ini menyikapi kejadian ini dicuri, sangat kata tidak dia, bijak sehingga melukai oleh banyak pihak, perasaan oleh orang-orang di luar seseorang sana. petugas kereta Dan api. dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dan kalian tahu apa Melalui lubuk hati perbuatan dia, si petugas kereta apinya? Dipecat guys. Itu hal yang sepele banget ya guys ya. Mungkin si petugas itu menolong untuk ingin memberikan kepada si ini nih, si tumbler ini, cuman dia malah disalahgunakan sama si cewek ini, di fitnah gitu lah guys ya. Dan akhirnya petugas itu dipecat. Sungguh ironis sekali. Ada apa ini Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng, setiap kali banjir pemerintah menyalahkan cuaca ekstrim. Guys, Tapi kayu gelondongan seperti yang saya bilang hanya tadi di ini awal ya guys ya, banyak banjir ini, banyak kayu-kayu yang batang-batang kayu yang besar-besar yang hasil digunduli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Jadi sekali lagi mungkin ini teguran keras dari Allah untuk daerah ini yang di Aceh atau di Sumatera ya guys ya, karena ada sesuatu atau seorang oknum yang membuat hutan itu menjadi gundul ya guys. mau disalahkan ke siapa? Ke hujan? Ke badai? Ke Tuhan? Tuhan pula mau kalian salahkan. Banjir bandang sedang mengungkap
apa yang Dan selama tahu ini kalian disembunyikan pemerintah oleh itu penghuni? bungkam soalnya, Atau guys. sungai sedang berkata jujur sementara pemerintah sedang sibuk mengarang alasan. Ini bukan bencana alam, ini bocornya skandal kebijakan, ini kegagalan pengawasan, ini raport merah penegakan hukum, atau ini keberengsekan pemerintah. Gila, guys, ya. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian Dan demi pemerintah penggalian mengangkat berita yang tumblr itu ya guys ya, yang menjadi naik gitu ya guys ya, seakan-akan menutupi bencana yang darurat ini harusnya ini menjadi bencana nasional ya guys ya, tapi pemerintah bungkam ya. Semoga keluarga yang diberi cobaan ini diberi ketabahan, kesabaran, dan bantuan segera datang ya, amin. Kejunan bun. Pop ketika nanya istri malah kori. Gimana nih? Oh, si suaminya lagi nanya, Bunda lagi ngapain? Kejunan bun. Tuh. Dia malah kori guys, mungkin dia makan mantan kori lagi. Goreng naon cenah. Kalau mandi laba banget sih. Wih, lengan dikit jadi ini ya, Obito ya guys ya, yang pakai topeng gitu guys. Keren, respect. Mana tadi? Ada yang nyoba itu tapi gagal guys. 5 pemuda asal Indonesia menyelamatkan wanita Jepang yang jatuh ke sungai. 森山警察署から感謝状が贈られました。 Oh, ini yang 感謝状が menyelamatkan 贈られたのは、 ibu-ibu yang tenggelam di sungai di Jepang guys. 滋賀工場に勤務する Ini orang Indonesia semua guys, kelima-limanya. ヌルファ Respect ジリ・アグスティアン abangku. さんら5人です。 Tuh, dan mendapatkan penghargaan ya guys ya. Itu yang memberikan penghargaan itu langsung dari kepolisian Jepang guys. Respect, Aman ya, mimpi gue semalam aneh banget. Masa gue kayak tinggal di sebuah negara, tapi bukan Indonesia. Di negara tersebut ada pejabat yang punya anak hasil dari perselingkuhannya. Terus biar nggak ketahuan dan biar nggak heboh, anak Emang tersebut bener, Bang? dititipkan atau dibesarkan oleh selebriti di negara tersebut. Emang ada yang kayak gitu ya? Kok mimpi kayak Ini nyata gue aneh gitu banget. bang ya? Ada yang tahu artinya nggak sih? Komen di bawah deh. War, Ya, si abang ini bermimpi katanya aman ya? ada yang Mimpi gue semalam aneh banget. sebuah atau seseorang pejabat yang apa sih, mempunyai anak tapi di luar nikah, dan si anaknya itu dititipkan ke artis Indonesia guys. Ya, si bapak ini gak menyebutkan negara tapi ya itu jelas banget ada kayaknya. Ini Kan mimpi atau ada dibesarkan apa beneran? oleh selebriti di negara tersebut. Wow, Emang ini mitos atau fakta ukuran Ichi bos dilihat dari hidung? Hah? Jadi yuk kita bahas, let's go. Oke, jadi aku scroll di jurnal kesehatan dan ternyata ada satu penelitian yang ngebahas tentang ini. Di penelitian itu ada 1160 responden buat diukur Ichibos dan juga hidungnya. Nah, buat hidungnya itu diukur dari panjang, lebar, sama tingginya. Kalau buat Ichibos itu diukur dari panjang pas direnggangin, dan juga lingkaran Ichibos sebelum tegak. Lalu setelah semuanya udah diukur dari 1160 laki-laki, hasilnya ternyata nunjukin hubungannya positif. Wow. Berarti itu fakta guys. Saya baru tahu guys. Kaget gak lu semua? Jujur, gue juga Ternyata kaget. ukuran Ichibos Jadi, itu besar bisa hidung diukur laki-laki dari bisa hidung dipatokan kita. seberapa besar Ichibosnya. Tapi itu fakta Terus guys. penelitian ini juga bisa jadi tolak ukur buat buktiin kalau ternyata hormon testosteron itu bukan cuma pengaruh ke Ichibos, Tuh. tapi juga ke struktur wajah. Mungkin ya, kalau misalnya Oke guys, jadi hidung cowok Gak tahu kalian juga. takutnya ada Aku yang belum baca ngukur. itu. Anyway, next mau bahas mitos atau fakta Pasti Ichibos pasti apa ada lagi? yang Terus langsung di komen. ini feeling respon perempuan ini saat beli es krim yang di viral itu guys. Padahal ini udah siap-siap gitu ya. Tahu kan pedagang es krim ini yang suka jahil-jahil gitu ya. Namun ternyata nggak dijahilin sama sekali guys. Padahal udah ini, udah aba-aba banget si ceweknya.
Sekarang juga kalau kamu mau nikah lagi. Jangan macam-macam deh Kalau bang, kamu- jangan macam-macam. Kamu mau punya istri lagi, kamu senyum. 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 Dia senyum berarti mau nama istri guys. Wah, udah. Enggak, kamu emang mau nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Pasti diserang habis-habisan itu. Paksa senyum padahal satu aja bikin pusing. Iya betul. Satu istri aja bikin pusing apalagi punya 4, 3 ya. Suami, Ya, senyum itulah sekarang juga kalau kamu mau kehebatan nikah lagi. Lebih baik meminta maaf daripada Kalau meminta kamu izin. mau punya istri lagi, kamu Itulah yang dikatakan oleh yang Senyum. apa sih? Yang tahu kan yang ada berita viral antara Inara sama siapa Ihsan gitu ya. Ihsanul kalau nggak salah. Ope ngasih makan bayi STM. ayam naon mana itu? Lu tinggal tuh ayam manuk tuh buru-buru ayam manuk. Omok. Omok. Mana letik-letik Omok apa itu omok? we naon omok teh buru-buru. Manuk. Cik atuh make bedak teh nih siga mochi maneh Kasih teh. makan ya guys ya. Buru atuh sok sama mam. Ih. Ladanya. Murah kira kakak pikir. Dia mau muntah guys. Ketika sesama introvert yang baru kenal ngobrol. Nah ini temen TK aku Bejo. Hai Bejo. Kalian ngobrol aja Oh, tuh kedua biar orang makin ini akrab. Ya temennya biar makin introvert, sama-sama introvert. Ketika diajak ngobrol, Nama kamu teh Cimoy ya? Amoy bukan Cimoy. Oh, Amoy. Parjo dari mana? Bejo teh. Dari kok kayak mana? kikuk gitu ya guys, emang gitu sih kalau Dari tadi pertama kali bertemu gitu guys sama orang yang tidak dikenal gitu. kamu lagi ngapain? Di Macul. Mana paculnya? Atuh aku mah bercanda, ini aku lagi minum. Kamu Ini yang kamera ini bingung ini. Nah, kamu aja dulu. kamu aja. Sok aja kamu dulu. Kamu aja dulu. Sampai berdiri. Coba kamu aja dulu. Kamu dulu. Woi, mau kemana itu? OP satu perempuan menikahi 4 boleh laki-laki. nikah sama 4 perempuan, sedangkan perempuan gak boleh nikah sama 4 laki-laki. Ini pertanyaan bagus. Biasanya ini pertanyaan Jadi timbul si dari revenge-nya. kakak ini yang perempuan bertanya kepada si suaminya, bagaimana kalau jika satu perempuan menikahi 4 laki-laki? Begini tanggapan si suaminya. Ini kayak nggak adil aja gitu. Oke, sebentar. Nah, ini anggapannya adalah wanitanya dan ini adalah suaminya. Di dalam sebuah perkawinan itu kan ada yang membuahi, ada yang dibuahi. Ini anggaplah si suami ya. Si suami membuahi istrinya. Oke, jelas nggak siapa ibunya? Jelas. Jelas. Iya, Dong? Jelas jelas. nggak siapa bapaknya? Satu. Jelas. Sedangkan kalau perempuan yang menikahi 4 laki-laki, begini ilustrasinya. Bentar ya. Nah, kalau beda lagi kalau satu perempuan menikahi 4 laki-laki. Sekarang kebalikannya. Anggaplah ada satu istri, tapi suaminya ada 4. Oke. Ceritanya ini para suami dan inilah sang istri. Gimana tadi istilahnya? Ada yang membuahi, ada yang dibuahi. Istri ini dibuahi sama suami yang pertama, dibuahi lagi sama suami yang kedua, dibuahi lagi sama suami yang ketiga, dibuahi lagi sama suami yang keempat. Carut marut kan, berantakan kan? Iya Karena sih, satu betul. wadah diisi 4. Beda sama yang suami tadi, mau ada Jadi 10 wadah akan dituang. berantakan. Siapa nanti yang menjadi bapaknya? Terus anak ini dari bapak yang mana gitu kan? Kalau misalkan satu perempuan menikahi 4 laki-laki itu dicampur-campur ya guys ya. Tapi kalau satu laki-laki menikahi 4 perempuan itu jelas ya guys ya. Bapaknya siapa gitu ya. Hanya kan satu orang bapaknya.